Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Baik, kita melanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mana beberapa waktu yang lalu dari awal Ramadan kita membaca bab fikih bab puasa dalam kitab fikih Kifayatul Akhyar ala madhabil Syafi'iyah ya. Dan kali ini kita membaca dari awal lagi ya, dari awal pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Harapannya nanti berazam, mudah-mudahan dengan kita membaca kitab Kifayatul Akhyar ini ada pedoman hendaknya bagi diri kita, terutama diri saya sendiri dan keluarga, supaya dapat mengambil mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari muallif rahimahullah taala. Baik, kita bermula daripada khutbatul kitab ya, pembukaan daripada kitab Kifayatul Akhyar ini, muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati min zulumatil adami binuril ijadi. Segala puji hanya milik Allah yang mana telah menciptakan benda-benda, semua benda-benda yang eksis gitu ya, maupun eksis ataupun yang tidak eksis, semua benda itu eksis semua. Min zulumatil adami binuril ijad, yang mana benda-benda tersebut ya dari gelap ketiadaan dengannya cahaya penciptaan. Wa ja'alaha, dan Allah jadikan hanya ini kembali kepada maujudat, benda-benda, dan Allah jadikan benda-benda tersebut dalilan sebagai petunjuk ala wahdaniyatihi ya, atas keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi ya benda-benda yang itu gelap ya, kemudian Allah ciptakan menjadi terang menerang, kurang lebih begitulah ya. Lidawil basairi ila yaumil ma'ad ya, bagi orang-orang yang memiliki basair itu jamak daripada basrun atau basar, yaitu orang yang memiliki mata batin yang kuat. Kadang-kadang ada orang yang memiliki mata tetapi mata batinnya biasa-biasa aja. Tapi betapa banyaknya orang-orang yang memiliki yang tidak memiliki mata batin, yang tidak memiliki penglihatan, tetapi mereka memiliki mata batin yang kuat. Ya, subhanallah, ini salah satunya adalah Imam Bukhari ya. Imam Bukhari itu dulunya adalah ulama yang buta dari lahirnya, tetapi beliau memiliki mata batin yang amat sangat kuat. Nih, lidzawil basairi ila yaumil ma'ad, yang mana memiliki mata batin ya kepada hari akhir. Wa syara'a syar'an ikhtarahu li nafsihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala ya telah mensyariatkan syar'an, satu syariat, ikhtarahu li nafsihi, dan Allah juga telah memilih syariat tersebut. Wa arsala bihi, dan Allah telah wa arsala bihi, dan telah mengutus siapanya Allah, bihi dengannya, kembali ke syariat, bihi syar'i, dengan syariat tersebut, sayyidul ibadi ya, junjungan atau tuannya hamba, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa awdaha lana mahajjatahu, maka Allah Subhanahu wa taala fa awdaha lana, dan ini kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa awdaha lana, dan dia telah bukan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah apa Allah gitu ya. Fa awdaha lana, dan telah Allah jelaskan kepada kita mahajjatahu, yang mana hujahnya atau tujuan disyariatkannya. Waqala, dan dia berkata, hadi sabilur rasyad, dan ini adalah jalan yang
yang benar, rasyad ya. Rasyid itu petunjuk ya. Jadi jalan yang benar, jalan yang lurus. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa atba'ihi salatan zakiyatan bila nafadin. Dan salawat serta salam atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, salawat ini maksudnya adalah Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ada juga yang mengatakan maksud daripada Allah yang bersalawat ini kepada Rasulullah adalah Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para hamba-hambanya seperti para malaikat, para nabi yang lain-lainnya dan para hamba-hamba yang lainnya. Wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atba'ihi, dan orang-orang yang mengikuti langkah-langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatan zakiyatan, yaitu selawat zakiyatan yang suci, bila nafadin, yang tanpa terhenti sama sekali. Artinya continue ya. Continue itu terus menerus. Wa ba'du, fa innal anfas zakiyata talibata lil muratibil aliyati lam tazal tada'abu fi tahsilil ulum syar'iyyati. Sesungguhnya jiwa-jiwa yang bersih, at-talibati, yang mana jiwa-jiwa yang bersih itu selalu mencari lil maratib ya, untuk mendapatkan derajat-derajat al-aliyah yang tinggi. Jadi jiwa-jiwa yang bersih itu dia fitrahnya adalah mencari jiwa-jiwa yang bersih, yang derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita lihat ya, apakah jiwa kita ini bersih apa tidak. Kalau jiwa-jiwa yang bersih itu senantiasa bagaimana caranya untuk mencari derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lam tazal, senantiasa, tada'abu fi tahsilil ulum syar'iyyati, ya senantiasa ya, tada'abu ini terbiasa atau sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh atau terbiasa jiwa-jiwa yang bersih tadi itu fi tahsilil ulum syar'iyyati, untuk mengejar berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan ilmu-ilmu syar'i. Nah, ini dapat kita simpulkan bahwa ilmu-ilmu jiwa-jiwa yang bersih tadi itu dia selalu ingin belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min jumlatiha ma'rifatul furu'il fiqhiyati, dan dari jumlah atau jumlah itu ya artinya secara global ya, mengetahui cabang-cabang fikih ya, cabang-cabang fikih. Li'anna biha, sesungguhnya biha, dengannya ma'rifah biha ya, ini kembali kepada ma'rifah ya, pengetahuan tentang cabang-cabang fikih tadi itu ya, tandafi'ul wasawisu syaitaniyah, dapat mencegah, dapat menghalangi masuknya waswas syaitan. Kenapa? Karena ketika kita belajar fikih itu kita dapat mengetahui bahwa ini kalau misalnya angin, rasanya kita mau buang rasanya kita kentut misalnya begitu ya, tapi nggak ada baunya, tapi nggak ada bunyinya. Biasanya itu adalah waswas dari syaitan. Dari mana kita mengetahuinya? Ya, kita mengetahui furu'ul fiqhiyah, yang mengetahui tentang cabang-cabang fikih tersebut. Wa tasihul muamalatu wal ibadatul maradiyah, ya, yang mana ya juga sahnya muamalat ketika kita telah mengetahui cabang-cabang fikih itu. Bisa juga dengan mengetahui cabang-cabang fikih itu ya, dapat menentukan keabsahan muamalat, kemudian ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya dalam fikih itu ada 4 cabang sebenarnya teman-teman.
Yang pertama berkenaan dengan muamalat ya, dengan muamalat jual beli ya. Kemudian berkenaan dengan ibadah ya, sholat, zakat, haji dan lain-lainnya. Kemudian jinayat itu ya tentang hukum-hukum perundang-undangan ya, tentang ahkam sultaniyah. Yang keempat ya tentang munakahat, yaitu pernikahan. Biasanya dalam fikih itu 4 hal ini. Namun sejatinya sudah terangkum daripada 2 ini saja, yaitu dengan muamalat dengan ibadat. Baik. Wa nahika bil fiqhi syarfan qawlu sayyidil sabiqina wal lahiqin. Wa nahika bil fiqhi syarfan qawlu sayyidil sabiqina wal lahiqin. Dan lebih-lebih lagi, wanahika, dan lebih-lebih lagi atau apalagi dengan mengetahui fikih tersebut, syarfan, kemuliaan ya, perkataan Nabi, perkataan tuannya orang-orang, tuan atau ya junjungan lah ya, orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Syaikhan min riwayatil Muawiyah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fid din. Ya, tidaklah diibadahi Allah dengan sesuatu apapun afdala, yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih utama, min fiqhin, daripada memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah disembah Allah itu dengan sesuatu yang lebih afdol, yang lebih baik daripada mengetahui tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi fi jami'ihi ya. Wa an Yahya ibni Abi Katsir bi qoulihi ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau terhadap diri engkau bersama orang-orang yang mana orang-orang tersebut meminta dan bermohon kepada Allah di waktu pagi dan petang, yang mana mereka tersebut menginginkan wajahnya Allah. Maksudnya adalah majalisuz zikri, yaitu majelis-majelis zikir. Majelis-majelis zikir yaitu adalah majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Qala Atha fi qawlihi, Imam Atha berkata ya, idza qala Atha fi qawlihi, tentang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah, apabila, ini Imam Atha ya, Imam Atha berkata tentang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila engkau melewati taman-taman surga ya, maka berhentilah kalian ya, ikutilah taman-taman surga itu. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, para sahabat maksudnya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma riyadul jannah, apa itu taman-taman surga? Maka Rasulullah mengatakan, hilaqud dzikri, yaitu halaqah zikir. Halaqah zikir itu, halaq itu artinya hilaq itu halaqah itu artinya lingkaran ya, lingkaran, berarti lingkaran zikir. Artinya kalau kita buat pengajian itu ya sunnahnya memang buat lingkaran begitu, sehingga saling menatap antara satu dan yang lainnya. Qala Atha, Imam Atha berkata, az-zikru, maksud daripada zikir di sini adalah wa majalisul halali wal haram, dia adalah majelis-majelis yang membicarakan tentang halal dan haram. Nah, membicarakan tentang halal dan haram ini tentu bukan orang yang sembarangan begitu ya. Ini adalah
ulama yang mana mereka mengetahui tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nanti ketika belajar kepada ustadz tentang suatu hukum, tapi ustadznya ini tidak pernah belajar atau mencicipi belajar bahasa Arab misalnya begitu, atau tidak pernah belajar tentang usul fikih atau belajar tentang fikih dan lain-lainnya. Nah, bagaimana dia akan membicarakan hal-hal yang haram, yang halal, sementara dia tidak belajar tentang ilmu alat di dalam syariat Islam tersebut. Nah, ini jangan sampai ya, jangan sampai kita belajar kepada ustadz yang mana kita tidak mengetahui di mana dia belajar dan buku yang dia pakai itu apa gitu ya. Baik. Kemudian Imam Atha juga mengatakan tentang majelis zikir itu apa saja. Yang pertama adalah majelis-majelis yang membicarakan tentang halal dan haram. Kemudian bagaimana kaifa tashtari, bagaimana engkau kaifa tashtari wa kaifa tabi', bagaimana engkau berjual beli, ya, bagaimana engkau jual beli, wa tusalli, dan bagaimana engkau salat, wa tasumu, bagaimana engkau puasa, wa tahujju, bagaimana engkau berhaji, wa tutalliq, bagaimana engkau mentalak istrimu itu, wa asbah dzalika, dan selain atau perumpamaan yang lain selain pada itu. Nah, ini yang penting ya, yang dapat kita ambil pelajaran bahwa diri-diri yang tenang atau jiwa-jiwa yang tenang itu dia adalah selalu aktif untuk memahami ilmu-ilmu syariat. Bukan hanya memahami saja, ketika dia telah memahami ilmu-ilmu syariat itu dia bekerja keras untuk mengamalkan apa yang dia ketahui. Wallahu alam. Kita akan lanjutkan pembacaan selanjutnya, perkataan dari Sufyan bin Uyainah. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.